Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke materi. Hari ini kita akan bahas tentang materi iklan. Jadi muatan bahasa Indonesia ya. Ini bagian pertama. Karena materi iklan cukup banyak, jadi udah bagi jadi dua. Untuk yang hari ini kita akan membahas bagian yang pertama saja ya. Oke, pokok bahasan materi iklan di bagian pertama kita akan membahas beberapa bahasan. Yang pertama pengertian iklan, yang kedua ciri-ciri iklan, yang ketiga syarat iklan, yang keempat manfaat iklan itu sendiri, kemudian unsur-unsur iklan, bahasa iklan, dan juga macam-macam iklan berdasarkan medianya dan berdasarkan tujuannya. Oke, langsung saja kita mulai dari pokok bahasan yang pertama. Bahasan yang pertama menjelaskan tentang pengertian iklan. Apa sih iklan itu? Kita mungkin sering sekali melihat atau menyimak atau membaca iklan ya, tapi pengertian iklan itu mungkin kita masih belum paham ya. Jadi iklan sendiri adalah informasi yang isinya membujuk halayak ya, atau orang banyak atau masyarakat ya, atau orang lain agar tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi pada ulangi, iklan adalah informasi yang isinya membujuk halayak banyak atau orang banyak agar tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Untuk kata-kata yang pada tulis menggunakan huruf kapital itu kata kuncinya ya. Jadi kata kuncinya membujuk halayak ya, agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Oke. Next ya. Nah, ciri-ciri iklan sendiri itu ada 4 ya. Yang pertama adalah komunikatif. Apa itu komunikatif? Artinya iklan harus mampu menyampaikan informasi kepada pembaca atau halayak banyak. Ya, jadi harus mampu menyampaikan baik berupa gambar atau berupa tulisan atau mungkin juga bisa berupa rekaman audiovisual ya, atau gambar yang bergerak. Yang kedua, cirinya adalah bahasanya mudah dimengerti. Kenapa? Karena yang membaca atau menyimak iklan itu berbeda-beda kalangannya. Jadi dari mungkin anak-anak sampai orang dewasa, makanya bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti oleh semuanya ya. Yang ketiga adalah informatif. Jadi harus berisi informasi, baik itu informasi produk atau informasi jasa dan lain sebagainya. Jadi ada informasi yang disampaikan. Dan yang terakhir ada menarik perhatian dan mengajak penonton atau pembaca untuk membeli atau mengajak menggunakan barang atau jasa. Jadi iklan itu harus menarik perhatian dan harus mengajak penonton atau membaca untuk menggunakan jasa atau barang yang sudah ditawarkan. Itu ciri-ciri iklan ya. Oke, next. Nah, sekarang syarat iklan itu seperti apa sih? Kalau tadi itu kan ada 4 ya. Kalau sekarang syarat iklan itu ada 5. Yang pertama, kata dan bahasanya tertata dan tidak memiliki tafsir atau makna ganda. Tafsir itu artinya makna ya. Jadi harus jelas ya bahasanya dan juga tertata. Yang kedua, bahasa yang dipakai harus menarik dan mudah diingat oleh masyarakat. Kenapa? Ya agar produknya juga mudah diingat, agar jasanya juga mudah diingat ketika bahasa yang digunakan menarik. Yang ketiga, tidak boleh merendahkan atau menghina produk sejenis dari perusahaan lain. Kita tahu ya, di kehidupan sehari-hari misalnya untuk sabun cuci, itu ada banyak mereknya. Nah, ketika ada perusahaan menawarkan produknya, dia tidak boleh menghina atau merendahkan produk dari perusahaan lain. Itu syarat iklan ya. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Jadi misalnya produknya mampu memutihkan pakaian, ya harus benar-benar produknya harus bisa memutihkan pakaian. Tidak boleh asal membuat produk bilangnya bisa memutihkan ternyata nggak bisa. Itu namanya berbohong. Itu nggak boleh ya. Yang kelima, harus memperhatikan tata bahasa,
etika, sopan santun, dan target pasar. Jadi harus diperhatikan bahasa yang digunakan itu harus baik, etika ya sesuai dengan aturan, sopan santun ya, dan target pasarnya harus diperhatikan. Targetnya itu siapa sih? Bisa untuk anak-anak, orang dewasa, untuk laki-laki, untuk perempuan harus diperhatikan ya. Jadi nggak asal buat iklan aja, tapi harus diperhatikan. Misalnya kalau anak-anak, berarti harus diperhatikan gambarnya yang disukai anak-anak seperti apa ya, bahasa yang disukai anak seperti apa, itu harus dipahami ya, harus diperhatikan. Sekarang manfaatnya, apa sih manfaat iklan? Manfaat iklan ada dua ya. Yang pertama, produk menjadi lebih dikenal di mata masyarakat ya. Ketika perusahaan membuat produk, dia mengiklankan produknya, maka otomatis masyarakat akan menjadi lebih kenal dengan produk tersebut ya. Nah, yang kedua keuntungannya adalah dalam berbisnis dapat melonjak naik karena produk dipromosikan. Otomatis ya, ketika orang lain mengenal produk, maka akan semakin banyak orang yang menggunakan. Nah, otomatis barang yang dijual juga semakin melonjak, semakin naik, makin banyak. Nah, maka keuntungannya adalah keuntungannya lebih, keuntungan apa namanya, keuangan ya, itu lebih banyak juga. Selanjutnya sekarang unsur-unsur iklan. Nah, itu ada gambar contoh dari iklan paket pelajar ya. Contohnya itu di iklan itu ada penjualan paket makanan. Nah, unsur-unsur iklan yang pertama di situ adalah yang pertama perhatian atau attention. Ya, jadi iklan itu harus dapat menarik perhatian masyarakat umum, bisa dari gambarnya ya, bisa dari kata-kata atau bahasanya. Kemudian yang kedua, minat atau interest ya. Iklan harus mampu meningkatkan minat masyarakat ya. Lewat iklan tadi diharapkan ya, diharuskan mampu meningkatkan minat terhadap produk yang ditawarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah keinginan. Ya, iklan harus mampu menggerakkan keinginan konsumen ya, entah itu keinginan membeli atau menggunakan tadi. Yang keempat, ada rasa percaya ya. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, iklan harus mampu membuktikan kata-kata dalam iklan. Jadi tidak hanya iklannya yang menarik kemudian mampu meningkatkan minat, tapi juga harus bisa dipercaya ya. Iklannya harus bisa dibuktikan. Dan yang terakhir adalah tindakan. Jadi dengan adanya iklan tadi diharapkan mampu membuat konsumen bertindak untuk membeli produknya atau jasa yang ditawarkan. Itu tadi ya, unsur iklan ada 5. Ada perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, dan tindakan. Nah, sekarang bahasa iklan. Ya. Bahasa iklan yang pertama itu harus menggugah. Maksudnya apa? Bahasanya harus mencermati kebutuhan konsumen, kemudian memberikan solusi dan memberikan perhatian. Jadi tahu kebutuhan konsumen saat ini apa sih? Nah, kemudian menawarkan solusi dengan lewat produknya tadi. Ya. Kemudian yang kedua informatif, tadi sudah jelas ya, sudah disebutkan di beberapa tadi ada informatif, artinya mampu memberikan informasi. Harus jelas, bersahabat, komunikatif, dan tidak bertele-tele. Langsung to the point ya, tidak bertele-tele. Yang ketiga, persuasif. Apa itu persuasif? Artinya adalah mampu mempengaruhi. Bahasanya mempengaruhi target yang dituju tadi. Harus membuat target penonton nyaman, senang, tentram, dan menghibur. Jadi mempengaruhi ya. Yang keempat ada bertenaga gerak. Jadi komposisi kata-katanya menghargai waktu selama masa penayangan, penawaran, atau masa promosi berlangsung. Jadi ini mungkin kayak ada kalau berupa video atau gambar tuh harus bertenaga gerak ya. Kata-katanya harus menghargai waktu selama masa penawaran atau masa promosi berlangsung. Yang kelima adalah sugestif. Sugestif itu adalah
memikat ya tadi ya, memikat ya, bahasanya harus mampu memikat masyarakat agar mau menggunakan produknya ya, mengajak ya, hampir sama dengan persuasif tapi lebih pada memikat. Kalau persuasif kan mengajak ya, tapi kalau sugestif itu yang sebelumnya mungkin tidak tertarik menjadi tertarik ya. Kemudian yang terakhir adalah singkat, harus singkat dan menyampaikan yang penting-penting saja ya, jadi biar tidak bertele-tele, jadi harus singkat ya, jadi yang penting saja yang disampaikan. Nah sekarang macam-macam iklan, ada dua penggolongan iklan. Yang pertama, macam-macam iklan berdasarkan medianya. Nah, ada tiga. Yang pertama media cetak, biasanya umumnya di koran ya. Media elektronik itu bisa di televisi ya, bisa di bioskop. Biasanya kan ada, kalau nonton film ada beberapa iklan di awal atau di akhir ya, atau di internet juga ketika buka laptop atau buka koneksi internet, kita nyari sesuatu di web, ada beberapa iklan, itu namanya iklan elektronik. Dan ada juga iklan luar ruangan atau out of home, jadi iklan di luar ruangan, biasanya di jalan-jalan ya, atau di depan-depan pertokoan dan sebagainya, itu ada banyak iklan luar ruangan. Nah sekarang iklan cetak sendiri ya, iklan cetak sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama iklan baris, itu digambar dari bagian atas ya, di contohnya ada bagian atas itu ada motor dijual Honda atau Kawasaki, itu namanya iklan baris. Jadi bentuknya tulisan aja dan biasanya disingkat-singkat. Kenapa? Karena ruangnya terbatas ya, misalnya yang menjadi YG ya, dijual dari DJL ya, atau DJLN misalnya, jadi dipersingkat karena ruangannya terbatas, kecil ya. Kemudian yang kedua ada iklan kolom. Nah, itu di gambar yang tengah, Tota termurah itu contohnya ya. Jadi ini lebih apa ya, lebih banyak ruangnya sehingga bisa menampilkan gambar tapi tetap terbatas ya. Yang ketiga ada iklan display. Ini biasanya lebih luas lagi apa namanya, ruangnya lebih lebar, jadi informasi yang diberikan lebih lengkap dan gambarnya juga lebih menarik. Itu kalau iklan cetak, umumnya di koran atau majalah ya kalau iklan cetak ya. Dua ada iklan elektronik ya, ini sering mungkin barangkali kita temui, mulai dari iklan di radio, di televisi, di film bioskop atau di internet. Jelas ya, ini banyak sekali ya. Ini jenis-jenis iklan elektronik. Kalau yang out of home tadi atau luar ruangan ya, itu umumnya semuanya sama ya. Nah, sekarang macam-macam iklan berdasarkan tujuannya ya. Berdasarkan tujuannya iklan dibagi menjadi tiga. Yang pertama iklan pengumuman ya, yang kedua iklan penawaran atau niaga, dan yang ketiga iklan layanan masyarakat. Iklan pengumuman itu hanya berinformasi apa ya, tidak tidak apa namanya, tidak untuk mencari keuntungan dalam hal finansial atau keuangan ya. Itu kalau iklan pengumuman. Kalau iklan penawaran atau niaga itu tujuannya mencari keuntungan finansial atau keuangan, jadi jual beli biasanya ya. Sedangkan iklan layanan masyarakat ini berisi informasi-informasi yang edukatif atau mendidik ya, tanpa tujuannya untuk mencari keuntungan finansial. Jadi mengedukasi, mendidik masyarakat dengan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namanya iklan layanan masyarakat. Oke. Itu tadi materi iklan bagian pertama ya. Silakan kalau yang masih belum paham diputar lagi beberapa kali sampai benar-benar paham. Ada yang tidak paham boleh tanya ke Pak Uda ya. Tugasnya atau tantangannya yang di video ini adalah coba cari satu contoh iklan ya, baik di iklan cetak atau iklan elektronik atau iklan out of home atau iklan luar ruangan ya.
Kemudian tunjukkan ke Pak Uda dalam bentuk video, ditunjukkan iklannya ya, nggak cuma ngomong ya, tapi tunjukkan. Ini loh Pak iklan, misalnya iklan baris. Ya. Kemudian kamu jelaskan juga isinya apa iklan tersebut. Misalnya ada iklan baris, kamu tunjukkan. Nah, isinya tentang menjual barang-barang elektronik. Dijelaskan dalam bentuk video, seperti biasa dikirim ke Pak Uda lewat WA. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.